Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Hadirin yang kami hormati, untuk semakin menyejukkan hati kita semua, akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Sos, SAG, MSI, PSD. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati dengan penuh kehormatan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional beserta seluruh jajaran yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, Pak Gubernur, dulu waktu saya tamat SMA, saya daftar tentara. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku yang sekelas saya, yang tidak pernah dia kalah nilaiku, lulus. Dia sekarang jadi polisi, reserse di Sulawesi Barat, satu bunga, kompol. Pakai baret merah. Alhamdulillah, saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Dengan izin Allah, dengan baret putih yang saya pakai Pak Gubernur, mulai baret hitam sampai baret merah, ku ceramai semua. Termasuk bintang 1 malam ini Wakapolda. Saya ceramai ke semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Kemudian saya daftar lagi Fakultas Kedokteran. 3 kali saya ikut Fakultas Kedokteran, UMPTN waktu itu namanya. Saya sholat tengah malam, tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan. Saya ikut bimbingan tes 1 bulan. Begitu keluar pengumuman, tidak lulus. Temanku lulus, padahal tidak pernah dia kalah nilaiku. Saya baru sadar kenapa saya tidak lulus waktu itu. Karena saya lulus di Sospol, pulang terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Universitas Al-Ghazali yang sekarang menjadi Universitas Islam Makassar. Terjadi tabrakan, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang, kalau saya lihat orang berkelahi, baku tikam, perlu beberapa saat untuk menetralisirkan kembali emosi saya. Karena saya tidak bisa melihat darah. Seolah-olah Allah berfirman, seolah-olah Allah berkata kepada saya waktu itu, Dasat, bagaimana kau mau jadi dokter? Nah, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, sekarang tugas di Kepulauan Aru. Waktu mau lebaran saya telepon, Pak Dokter, pulang ke lebaran. Tidak Ustadz. Kenapa? Mahal tiket.
Kalau saya pulang satu keluarga minimal 30 juta pembeli tiketku. Saya bilang rugimu itu jadi pegawai, tidak bisa kau pulang lebaran. Alhamdulillah Pak Gubernur, sekarang saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Ibu Sekda. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Yang ketiga, 2014 saya ikut seleksi Pilwali Makassar, 10 pasang calon. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Alhamdulillah saya tidak menang waktu itu. Kalau saya menang waktu itu, saya dinasehati dan diperintah sama gubernur sebagai wali kota. Karena saya tidak menang, sekarang saya jadi ustadz, saya bisa ceramahi Pak Gubernur malam ini. Bahkan bukan cuma gubernur, presiden 2 minggu yang lalu ke ceramahi juga. Alhamdulillah. Kalau saya menang waktu itu, barangkali gajiku tidak seberapa. Alhamdulillah saya jadi ustadz viral, penghasilanku dari YouTube ku kalah gaji gubernur. Dengan izin Allah. 3 kisah yang saya alami ini, saya ingin menyadarkan kepada teman-temanku pegawai negeri apa yang dikatakan tadi ketua dewan, pengurus korpri. Kalau ada pilgub, pilkada, dan kau yang tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya, sabar kok. Berarti Allah punya rencana yang terbaik buat kau. Tidak usah kau cari muka. Setengah mati cari muka, siap. Biar gubernur suka kok, kalau istrinya gubernur tidak suka, tidak jalan urusanmu. Tapi alhamdulillah di Sulawesi Tenggara ini, pegawai negeri tinggal 2 kau usahakan kasih senang hatinya. Pak Gubernur dan wakilnya, karena dua-duanya duda. Tidak perlu kau cari muka sama istrinya karena sudah dua-dua duda. Nah, saudaraku para pegawai yang ada di tempat ini, daripada kalian sibuk cari muka sama pimpinanmu, lebih baik kau sibuk diri memperbaiki kualitas dirimu. Bagaimana caranya? Tuntut ilmu pengetahuan. Al-Quran Allah hadirkan yang kita perlombakan malam ini. Ayat pertama yang Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat yang pertama Allah turunkan bukan perintah sholat. Apa? Iqra, baca. Berarti saudaraku ASN, kalian mau dapat posisi dan tempat yang baik, perbaiki saja kualitas dirimu. Yang kau bilang, kenapa itu? Baru 4 tahun jadi pegawai, sudah dipromosi. Saya sudah 10 tahun tidak dipromosi. Betul tahu dia baru 4 tahun, tapi otaknya Pentium 4. Gambar loading, gambarnya jelas. Kamu 10 tahun, otakmu Pentium 1. Lambat loading, gambar kabur. Baru dibikin surat sama gubernur. Bikin ke surat dia, siapa gubernur? Ketemu 2 minggu yang akan datang. Mana itu surat? Sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah, namanya itu dong. Nah banyak pegawai sekarang ini modal menjilat. Ketika Rasulullah diisrakan, Nabi melihat ada manusia yang badannya terbuat dari badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, tapi mukanya muka ular. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu Jibril? Itulah umatmu yang suka menjilat-jilat dan cari-cari muka. Biasanya di kantor gubernur yang banyak begini. Ngapain kau menjilat? Iya pak, kayak tidak punya harga diri. Di depan anaknya yang sarjana, kayak orang tidak punya harga diri saja. Sudahlah, kau berpasar diri. Setelah kualitas dirimu kau naikkan, kualitas dirimu sudah kau sempurnakan, kau ikut tes dengan baik, tidak lulus, sangka baiklah bahwa bukan itu yang terbaik buatmu. Insya Allah. Kisah pertama. Yang kedua, kisah hidup saya juga saya mau cerita ini. Waktu saya dulu di kampung SD, kalau saya lihat pesawat, orang Bugis bilang, kapal lutu. Weh, itako, kapal lutu. Lihat kok kapal. Biasa kadang-kala saya jatuh, karena saya tidak lihat got ada di depan. Kapal lutu. Saya bilang waktu itu, Pak Gub, bisa gitu saya nanti naik pesawat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sekarang saya capek naik pesawat. Bahkan sering diundang pakai pesawat pribadi.
yang kira-kira kepala dinas belum pernah rasakan diantar jemput dengan pesawat pribadi. Saya alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian lagi, waktu dulu saya sekolah dan kuliah di Makassar, saya kontrak-kontrak rumah. Ngontrak-ngontrak rumah. Dari mulai 500.000, 700.000, 1 juta. Begitu naik 1,5 juta, kewalahan saya. Akhirnya tidak bisa lagi. Setengah mati ngontrak-ngontrak rumah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sekarang sudah 3 masjid saya bangun. Dan masjid itu bukan masjid biasa, tapi termasuk masjid yang cantik. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dulu saya pernah menjadi pegawai cleaning service, membersihkan 4 toilet tiap hari. Travel paling terkenal di Indonesia yang domisilinya di Mapanyuki, Makassar. Sampai Pak Presiden pun, Pak Harto waktu itu pakai travel ini. Saya bilang sama yang punya travel, koordinator kebersihannya, dan Taba namanya, dan Ngaji, jangan gaji saya. Cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh dengan gratis. Sampai tutup itu kantor saya tidak pernah dapat undian umroh. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya sudah punya travel sendiri yang saya bisa umroh dan haji kapan saja, dan bahkan bisa mengumrohkan dan menghajikan orang dengan izin Allah. Dulu saya anak kampung, tidak ada yang kenal. Sepupuku pun kadangkala tidak kenal saya. Alhamdulillah dengan izin Allah, penonton saya di YouTube sekarang 192 juta, hampir sudah 200 juta. Dengan izin Allah, 4 TV sekarang yang kontrak saya. Tiap hari Bapak bisa nonton, tiap pagi. Dengan izin Allah. Saya akui, saya tidak gagah, saya tidak cakep. Tapi dengan izin Allah, saya penuh pesona. Mana buktinya? Pasti ibu-ibu ASN mau semua foto sama saya nanti. Iya toh? Apa sebabnya yang saya cerita 4 hal ini? Kenapa saya bisa meraih seperti itu? Karena saya mendakwakan dan menyampaikan isi Al-Quran. Saudaraku yang punya kemampuan mendakwakan dan mensiarkan Al-Quran, tekuni itu. Kecil soal dunia bagi Allah. Kecil buat Allah. Maka saudara-saudara sekalian yang ASN, yang berlomba pada malam ini, dan Anda diberikan kemampuan untuk mendakwakan Quran, dakwakan itu. Kecil buat Allah punya mobil, kecil buat Allah jadi kepala dinas, kecil buat Allah punya rumah mewah. Yang penting dekati Allah, dan salah satu dekati Allah, dakwakan Al-Quran. Kemudian pesan ketiga, karena sudah jam 10 malam. Adik-adikku yang tamat sarjana, yang ada di tempat ini, yang mau menjadi pegawai negeri, termasuk pegawai honor. Ada pegawai honor, biasanya Satpol PP itu banyak pegawai honor, kasihan. Lagunya itu pegawai honor, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor lagunya, kesian itu. Nah, saudara-saudara, jangan pernah putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Tidak ada namamu di K1, tidak ada namamu di K2, pulang kau di rumahmu, cari namamu di KK, pasti ada. Nggak usah, saudaraku yang mau jadi pegawai, adik-adik yang sudah selesai kuliah, sekarang kau jadi sarjana, demi Allah jangan nyogok untuk jadi pegawai. Nyogok 500 juta, nyogok 700 juta untuk jadi pegawai negeri. Tidak mungkin kau bisa kembalikan uangmu itu 700.000 kalau pegawai negeri, Ji. Mana ada pegawai negeri yang banyak uangnya? Cari nih kalau dia hanya pegawai negeri. Mana buktinya? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Lihat nih semua, itu ijazah SK, ada semua itu di bank, masuk kursus sampai sekarang tidak keluar-keluar. Kenapa tahu?
Karena saya begitu. Saya ini ASN. Alhamdulillah. Saya kalau di kantor gubernur kira-kira sudah bisa jadi kepala dinas. Saya dosen di Unhas. Kalau ada orang bilang tidak bisa kok jadi pegawai kalau tidak nyogok, saya buktinya dengan izin Allah. Adik saya juga lulus menjadi salah satu pegawai di bank BUMN, tidak ada nyogok. Bahkan saya waktu itu saya diminta sama universitas jadi dosen. Saya bilang, mana bisa jadi kita kalau tidak ada yang ngurus. Makanya waktu itu saya lagi di Jakarta, saya telepon kemanakanku, kau cari itu berkas-berkas yang diperlukan, kau pergi bawa. Dengan izin Allah bisa lulus. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Jangan nyogok. Orang yang nyogok menjadi pegawai itu jumhur ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat selama dia terima gajinya itu, selama itu dia makan uang haram. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan MTQI yang dihadirkan ini untuk ASN, Korpri menjadi titik agar kita pegawai negeri sipil mau meningkatkan pangkat jabatan, tidak terlibat sogok menyogok, dan adik-adik yang mau menjadi pegawai negeri tidak untuk sogok menyogok. Dan akhirnya atas nama Muslim Indonesia, aktivis dakwah, saya Dasat Latif mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bapak Gubernur Haji Ali Masih yang telah mempersembahkan bangunan mewah ini. Alhamdulillah, saya keliling-keliling ceramah Pak Gub dari Sabang sampai Merauke. Sepertinya panggung inilah yang memperlombakan Al-Quran dengan penuh keindahan seperti malam ini. Semoga jeripaya Pak Gubernur, Wakil Gubernur menghadirkan gedung-gedung seperti ini menjadi amal jariah buat seluruh ASN yang ada di provinsi ini, sehingga menjadi ASN yang tiap bulan mendapat gaji dan di akhirat nanti menjadi amal jariah memberatkan timbangan-timbangan kebaikannya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.